Jadi pada tahun 2005 sebelum ini dibuka untuk tempat bersejarah berwisata, kami juga menemukan tulang belulang ada beberapa di posisinya di sini. Di tempat ini mas, ada tulang belulang. Baru untuk Tambang. ya, bisa dilihat. Udah mas, jangan terlalu lama-lama terroboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cecek sekalian, saat ini saya sedang berada di Sawah Lunto, tepatnya di tempat bersejarah ya, penambangan batu bara. Dan di belakang saya ini ada sebuah relief atau patung yang menggambarkan bagaimana dulu kejamnya bangsa Belanda kepada warga negara Indonesia, terutama kita yang dari Jawa ya. Kita akan masuk ke dalam, tapi sebelum masuk kita disuruh memakai peralatan safety keamanan dulu. Oke, bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya dalam jejak masuk ke lubang batu bara di Sawah Lunto, dan kita akan melihat lubang Mbah Suro Jare. Wah, bro. Ternyata kita dapat guide di sini, bro. Ini salah satu replika kami yang diperintahkan oleh Belanda, terutama masyarakat Jawa, salah satu contoh masyarakat Jawa, dan didampingi oleh kolonial Belanda itu kejamannya pada masa itu untuk diperintahkan Tuhan. Jadi kebanyakan mayoritas di sini tuh lebih banyak dari Jawa. Dari Jawa. Jadi yang diperintahkan untuk mengambil atau memproduksi batu bara di sini diambil oleh Belanda itu 75%-nya dari tanah Jawa. Pekerja. Ya, 15%-nya dari Papua. Oh, Papua. Satu memorial kita dari Jawa, saya ya terutama dari Jawa, bisa datang ke sini menyaksikan sendiri bagaimana dulu ya sejarah kelam lah buat masyarakat Jawa yang sudah dibawa ke sini. Kon kerja paksa ambil batu bara. Yang ini pintu angin, salah satu lubang tambang batu bara tertua yang dibuat oleh Belanda pada masa itu, yang dibangun pada tahun atau dibuat pada tahun 1898. Oh, bilangan ya. Jadi ini salah satu pintu angin atau pintu masuk yang untuk mengambil batu bara yang ada di dalam ini. Oke Bapak, selamat datang di lubang tambang Mbah Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa dulu, terutama untuk diri kita sendiri, dan kita mendoakan leluhur atau mbak kita yang telah wafat yang berada di dalam rumah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak kita jalan. Ada dia mas ya? Kaki dulu ya. Kepala. Kepala dong. Jadi sekarang kita berada di salah satu lubang tambang batu bara tertua yang ada di Kota Sawah Lunto. Ini dibuka oleh Belanda pada tahun 1898. Jadi Belanda pada masa itu memerintahkan pekerja-pekerja paksa atau buruh paksa dari tanah Jawa dan tanah Papua. Jadi kebanyakan lebih kurang 75% itu keluarga kita yang dari tanah Jawa. Yang diperintahkan untuk mengambil batu bara yang ada di sini itu secara tidak manusiawi. Maka dari itu tahanan yang diperintahkan untuk mengambil batu bara di sini dinamakan tahanan atau orang rantai. Kenapa dinamakan nama orang rantai? Diperintahkan untuk mengambil batu bara di sini dengan posisi kaki dirantai. Dengan apabila pekerja itu memberontak atau melawan kepada company atau Belanda pada masa itu, ditambah rantai di kakinya dengan bola yang berat 20 kg. Allah. Mendengar ceritanya ngeri ya. Oke, sekarang kita lagi berada di persimpangan 4. Yang ini saya jelaskan dulu. Ini sengaja ditutup oleh pemerintah daerah kami dikarenakan ada dua faktor. Yang pertama, di dalam tersebut terdapat 2 buah bengkel yang ukuran 4 x 8 meter dan 5 x 8 meter difungsikan oleh Belanda pada masa itu untuk mengumpulkan tulang belulang pekerja paksa yang wafat yang berada di sini. Dan yang kedua, di dalam lubang tersebut terdapat gas metan atau gas beracun yang sangat membahayakan untuk para pengunjung yang berada di sini. Maka dari itu, supaya tidak terjadi simpang siur antara pengunjung dengan pemerintah daerah kami, lubang ini kita tutup.
Jadi tulang benulang yang kami temukan pada masa itu telah kami kuburkan secara syariat Islam, meskipun kami tidak mengetahui tulang itu dari agama apa, dari jenis apa kami tidak ketahui, tapi semua kami kuburkan secara syariat Islam. Kalau untuk kedalaman cuma 15 meter. 15 meter. Dari sini. Ya, pas di sini 15 Ini ke meter. bawah begitu. Kalau ke bawahnya lagi? Kalau untuk ke bawahnya lagi itu tuh lebih kurang 50 meter. Di bawah posisi kita sekarang lagi berada di atas sungai. Kita bisa lihat sungai yang dari bawah. Itu ininya. Jadi batu bara yang berada di kota Sawalunto itu tuh memiliki tingkat kalori 6.000 sampai 9.000 kalori. Batu bara nomor 1 terbaik di dunia adalah batu bara Indonesia, terkhusus kota Sawalunto. Nomor 2 adalah Inggris. Jadi sebenarnya asal muasal cerita Belanda datang ke sini tidak mencari batu bara, melainkan mencari emas dan berlian. Tapi Belanda tidak menemukan emas dan berlian, dia menemukan mutiara hitam. Mutiara hitam tersebut adalah batu bara. Sedangkan kita perjalanan untuk menjelajah sekarang lebih kurang 135 meter. Kita masih mempunyai pasokan batu bara terbaik di dunia itu banyak 8 juta ton. Ini masih asli batu bara nih ya? Masih. Allah Akbar. Jadi kami masih memiliki pasokan sepanjang 135 meter 8 juta ton. Oh, ton ya. Sedangkan untuk masa ini high kalori ya, termasuk kalori tinggi nih ya. kalori nomor 1 terbaik. Subhanallah. Di dunia ini, Mas. Di dunia Di berbanggalah dunia, kita Mas. ya. Iya. Tapi udah nggak boleh diproduksi ya? Tidak boleh diproduksi. Iya. Sobat, yang kita lewati ini semuanya semuanya batu bara. Ini batu bara juga? Batu bara. Batu bara Batu bara ini. Baik. Ini tidak pernah kami cat, tidak pernah kami pernis, memang Asli, Alami. asli betul. alami. Jadi jangan sia-siakan, Allah itu maha besar. Seperti inilah ciptaannya. Meskipun 3.000 sampai 5.000 tahun fosil ini baru terbentuk batu bara. Iya. Jadi terciptanya batu bara itu tuh dari batang pohon yang usia 3.000 sampai 5.000 tahun. Jadi yang ini salah satu contoh. Oh ya, kali ini Batu bara terbaik nomor 1. Batu bara terbaik. Silakan, Mas. ya, Udah, Mas. Jangan terlalu lama-lama ntar roboh. Jadi pada tahun 2005 sebelum ini dibuka untuk tempat bersejarah wisata, kami juga menemukan tulang benulang ada beberapa di posisinya di sini. di tempat ini Mas, ada tulang-tulang. Tulang benulang kami temukan di sini kemungkinan pada waktu itu diteliti karena ditabrak oleh lori. Oh. Jadi kami cuma menemukan dari pinggang sampai ke kaki. Kami tidak menemukan dari pinggang sampai ke atas. Jadi posisinya persis berada di sini. Sebenarnya ini dibuat oleh Belanda pada masa itu atau pekerja paksa untuk menghindari lori. Apabila lori lewat, yang hindar. Iya. Jadi ini difungsikan untuk menghindar atau tempat istirahat. Ya, rest area nih. Rest area. Oh, rest area. Bagus nyampe di apa tuh rest area namanya, Mas ya? Jadi dari zaman dulu jam lalu sudah ada ya rest area Ada itu rest ya. area. Tapi orang-orang Jepang ya, Belanda ya? Belanda kayak gini, Mas. Ya rest areanya gini nih. Area kayak gini. Allah Akbar, kayak gitu. Tapi nggak ada apanya, nggak ada orang jualan, nggak ada tempat minumnya, nggak ada tempat makannya, kulinernya juga nggak ada. Mampat lagi. Jadi lubang ini dibuat Belanda sama persis seperti jalan raya. Perjalanan 500 meter kita menemukan persimpangan 4. Jadi sebenarnya sosok pertama kali Belanda membuat lubang ini cuma setinggi pinggang orang dewasa atau lebih kurang 1 meter dan lebarnya cuma 1 meter. Jadi untuk para pengunjung atau bapak yang ingin melihat sosok asli pertama kali Belanda membuat, kita bisa ke bawah. Untuk para pengunjung tidak sanggup, kita lanjutkan perjalanan. Bawah ya. Ya. Jauh-jauh dari Malang ya. Iya, jauh-jauh dari Malang nih. Iya, jadi bapak Ya. dari Malang. Jadi untuk yang ini sudah kami perbarui karena ini dulunya bantalan rel. Yang ini asli dari zaman Belanda. Besinya. Ini. Cuma kayu ini kami tambah dikarenakan supaya tidak terjatuh. Makasih, Mas. Iya. Iya, Pak Wali. Iya. Negara yang dijajah oleh Inggris sekarang semua maju. Iya. Tapi negara yang dijajah oleh Belanda itu kebanyakan bisa dikatakan hak bumi kita yang diambil. Iya. Jadi ini sosok asli awal pertama kali Belanda membuat, posisinya cuma seperti ini. Oh, di pinggang ya, betul. Ini di pinggang Belanda ya. Senternya. Oh, posisi asli seperti ini ya? Iya. Ketika mengambil batu Batu bara bara dalam ya? keadaan jongkok, tidak bisa berdiri. Dan ditambah dengan rantai yang berat di kaki tahanan atau pekerja paksa pada masa itu.
Ini ori seperti semula, belum pernah kita perbaiki. Ini maksudnya ini ya. Yang ininya sama, hanya sebesar ini pintu yang dibuat oleh Belanda pada masa itu. Sedangkan untuk lubang yang ini perjalanan di sana cuma 200 meter. Diperintahkan untuk memproduksi atau mengambil batu bara yang di sini sebanyak 200 orang atau 200 kepala. Maka dari itu pekerja paksa pada masa itu dulur-dulur kita atau leluhur kita itu tuh kebanyakan meninggal dikarenakan kekurangan oksigen karena padatnya. Sobat jejak sekalian, saat ini saya naik dari kedalaman lubang batu bara ya sekitar 15 meter dari permukaan tanah dengan panjang perjalanan sekitar 135 meter. Ini apa ini Mas? Oke Bapak, kita sekarang bisa melihat ini difungsikan oleh Belanda pada masa itu untuk alat peredam. Yang uniknya, yang menariknya yang ini menyusun atau menempel batu bata tersebut dari putih telur dan kapur. Oh gitu. Dulu itu. Dulu, karena masa itu kita belum memproduksi semen. Ya. Ini putih telur dan sama Putih telur kapur. dan kapur. Tapi kekuatannya subhanallah. Jadi kalau yang batu bata yang ini kita tancap memakai besi, dia tembus. Batu bata kita sekarang kita pukul dia pecah. Jadi perbedaan ada beberapa begitu hebat. Zaman dulu memerintahkan otak boleh Belanda, tapi pengrajin Kita ya. ini pengeredam apa Mas? peredam seperti misalkan di posisi di atas kepala kita itu adalah jalan raya. Dilewati dengan mobil seberat atau sebesar apapun, kencang sedikit pun kita tidak merasakan di sini. Oh. Ini masih asli Mas? Asli, Masih asli ini? asli. Bro, ini batu bata dilekatkan dengan pasir ya? Apa? Putih telur dan kapur aja ini ya? Allah Akbar. Masih asli, sudah 100 tahun lebih. Oke Bapak, sekarang kita sudah sampai pengunjung, perjalanan kita 135 meter. Kenapa lubang ini dinamakan lubang tambang Basuro? Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diambil alih oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Soronto yang datang dari tanah Jawa ke Ranah Minang. Itu tuh dibuka kembali lubang ini. Jadi lubang ini dibuka kembali oleh masyarakat Indonesia itu tuh pada malam 1 Suro atau 1 Muharram. Jadi yang kedua, kenapa lubang ini dinamakan lubang tambang Basuro? Mandor yang begitu taat dengan syariat Islam pada masa itu bernama Surono. Jadi yang ketiga, kenapa lubang ini dinamakan lubang tambang Basuro? Posisi lubang ini persis berada di belakang surau atau musola. Jadi saudara kita yang dari tanah Jawa bilang surau atau musola itu adalah suro. Jadi maka dari itu direkaan oleh pemerintah daerah kami lubang ini dinamakan lubang tambang Basuro. Mbah Surau gitu. Namanya Surono, nah, termasuk dia jadi mandornya. Mandor yang begitu taat dengan syariat Islam. Alhamdulillah. Ini Jadi pengunjung kita. Ini fotonya kan dari panjang dia Mbah Surau. kan Jadi ada beberapa kami lihat di YouTube tamu-tamu pengunjung yang biasa nge-vlog ini segala macam, ada yang bilang lubang ini angker, ada yang bilang lubang ini seperti itu, lubang mistisnya begitu dahsyat segala macam. Kita yakinkan saja kalau kita sebagai manusia itu hidup berdampingan. Yang pertama kita hidup nyata, yang kedua kita di alam gaib. Jadi untuk para masyarakat jangan pernah terpancing dengan hoax seperti itu, karena kita masuk di lubang tambang Basuro ini, yang pertama APD kita itu tuh sangat kami teliti pertama sekali. Yang kedua kami dipantau oleh rekan-rekan yang ada di atas itu tuh melalui CCTV. Jadi CCTV kita ada, jadi nggak usah takut. Yang biasa orang bilang itu tuh kesurupan, banyak hantu ini segala macam. Kalau kita yakinkan hantu itu pasti ada. Tapi kita lebih mulia daripada yang gaib-gaib. Jadi yang ketiga, kalau takut untuk kekurangan oksigen, kami mempunyai blower yang begitu besar. Jadi nggak usah takut. Jadi janganlah terpancing oleh hoax-hoax pada zaman sekarang. Oke sobat jasa sekalian, saat ini saya sudah berada di lubang Basuro. Yakinlah ya bahwasanya kalau ada berita-berita, ada gendruwo dan sebagainya, kembali kepada niatmu. Makanya sebelum masuk ke sini kita hadiahkan Fatihah untuk ya para nenek moyang kita dari Jawa yang meninggal di lubang ini. Nah ini satu kehormatan buat Jejak dari Malang
bisa silaturahmi Bersama. ke Sawah Lunto bersama satu bos kece, seorang wali nagari, Hafizun. Oke sobat, kita tadi sudah masuk ke lubang yang paling dalam sampai lubang Mbah Suro. Saatnya kita keluar. Alhamdulillah, ini bagi sobat jejak dan jejak sendiri bisa meninggalkan jejak di pertambangan batu bara, ya. Dan kita keluar. Guys, terang sekali. Kehormatan. Semoga para arwah nenek moyang kita dari Jawa yang meninggal di sini Allah terima. Ini ada pengunjung, nggak ada pengunjung, tetap blowernya lah mas. Kalau tidak ada pengunjung atau jam tutup lagi kita matikan. Oh iya. Oke sobat jejak, ini lubang keluarnya, ya. Lubang dalamnya ada di kantor. Oh iya. Lubang luarnya Di luar. ada di luar. Nah, nyebrang kita. Mungkin sobat sekalian yang ada di Indonesia bisa meluangkan waktu ke sini untuk melihat peninggalan sejarah di Indonesia, tepatnya di Sawah Lunto. Kita bisa bermemori dengan masa lalu, juga mengenang pengorbanan nenek moyang kita yang dari Jawa terutama. Menurut hostnya, Mas apa mas nama? Randy. Mas Randy. Nah, kalau sobat jejak mau datang ke sini, insya Allah ketemu sama Mas Randy.